Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita terdapat dalam kitab Nehemia pasal yang pertama dan yang kedua dengan tema Tuhan mendengar seruan doa kita. Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Kitab Nehemia berpusat perjalanan hidup Nehemia. Ia seorang bangsawan Yahudi yang bekerja sebagai juru minuman raja Persia Artasastal. Setelah ia mendengar kondisi Yerusalem yang menyedihkan, ia menangis dan berkabung. Dalam kesedihannya ia berpuasa dan berdoa kepada Allah. Dalam doanya ia memohon kepada Allah dan mengakui dosanya dan dosa bangsa Israel yang tidak setia kepada ketetapan-ketetapan Allah. Mereka hidup dengan menyakiti hati Allah sehingga kemalangan menimpa bangsa Israel. Dalam tugasnya menghidangkan anggur kepada raja, hal itu menjadi momen Nehemia mengambil kesempatan untuk meminta izin dalam memimpin pembangunan tembok yang ada di Yerusalem. Raja tahu bahwa Nehemia sangat mengasihi bangsanya, sehingga raja memberikan izin kepada Nehemia untuk kembali membangun Yerusalem. Dalam proses pembangunan semua tidak berjalan baik. Nehemia dan orang-orang Israel yang masih tersisa, mereka yang tidak diangkut ke pembuangan, dikerahkan Nehemia untuk terlibat dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan mereka menghadapi penentangan dari musuh seperti Sanbalat dan Tobia. Mereka berusaha menggagalkan usaha Nehemia dan orang Israel untuk pembangunan yang ada. Tidak hanya diserang secara fisik tetapi juga mental. Penghinaan demi penghinaan mereka lontarkan untuk membuat bangsa Israel menyerah. Tetapi Nehemia berhasil menginspirasi umat untuk bekerja keras dan menyelesaikan pembangunan dalam 52 hari. Tidak sampai di situ saja, Nehemia juga menyerukan kepada bangsa Israel harus kembali kepada Tuhan dan mengikuti perintah dan ketetapan-ketetapan Allah yang menjadi pedoman mereka. Perjalanan panjang yang dihadapi Nehemia sampai pada tahap ia dan orang-orang Israel berhasil membangun Yerusalem kembali bukanlah perkara yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nehemia mengajarkan kita bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Nehemia sadar bahwa dosa yang menjadi penyebab bangsa Israel dihukum oleh Allah. Sehingga hal pertama yang dilakukan Nehemia adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam doa ia juga berkabung dan berpuasa. Hal ini ia lakukan karena Nehemia sadar akan dosa besar yang mereka lakukan. Dalam penundukan diri itu, Nehemia percaya bahwa Allah turut bekerja atas hidupnya. Terbukti bahwa Allah melembutkan hati raja untuk memberikan izin dan dukungan dalam pembangunan yang dilakukan oleh Nehemia dan bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah hanya menginginkan kita untuk datang kepadanya, mengakui kedaulatannya atas hidup kita. Dalam penundukan itu, Nehemia percaya bahwa Allah turut bekerja atas hidupnya. Terbukti bahwa Allah melembutkan hati raja untuk memberikan izin dan dukungan dalam pembangunan yang dilakukan oleh Nehemia dan bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah hanya menginginkan kita untuk datang kepadanya, mengakui kedaulatannya atas hidup kita. Dalam keadaan apapun, solusinya hanya kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber jawaban itu. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.